Makodam 17 Cendrawasih berhasil mengevakuasi 9 dari 11 tenaga medis korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Yuworok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yakni Dr. Restu Pamanggi, Marcelinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Denis Satya, Lukas Luji Patra, Siti Hodijah, Katriani Tandila, Kristina Sampetonapa, dan seorang prajurit TNI Satgas Yonif 403 WP, Prada Ansyar, yang terluka saat penyerangan brutal oleh KKB. Para korban KKB tersebut dievakuasi ke Jayapura menggunakan helikopter TNI yang tiba di Makodam Cendrawasih Jumat 17 September di Jayapura. Kasdam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Bambang Trisno Hadi mengatakan para korban kekerasan KKB telah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Marthen Indah Jayapura. Pihaknya telah mengirim 30 personel Yonif 751 dan juga Satgas Pamtas 507 guna membantu tim gabungan melakukan pengejaran terhadap KKB Lamek Taplo di distrik Yuworok. Kita laksanakan evakuasi 10 orang, terdiri dari 1 orang prajurit, kemudian 9 tenaga kesehatan. Mereka terdiri dari 1 orang dokter, 3 orang perawat wanita, dan sisanya adalah mantri kesehatan. Pengalaman para korban yang cukup miris kita mendengarnya. Korban meninggal dunia, Suster Gabriela Meilan. Sampai dengan kemarin sore, upaya untuk evakuasi masih terkendala oleh cuaca. Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan yang menjadi korban KKB, Marcelinus Ola Attanila, menyampaikan kelompok kriminal bersenjata tidak hanya membakar fasilitas umum, juga melakukan tindak kekerasan tidak manusiawi terhadap 3 orang suster puskesmas Yuworok. Salah satu suster atas nama Gabriela Meilani meninggal dunia akibat ditusuk dan dibuang ke jurang. Kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Kasus penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di distrik Yuworok, Kabupaten Pegunungan Bintang terjadi Senin 13 September. Dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB dibantu oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Tim gabungan TNI Polri tengah berupaya mencari salah satu tenaga kesehatan atas nama Gilbert Sokoy yang hingga kini belum ditemukan pasca penyerangan puskesmas Yuworok. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Saya nggak mau tahu orang bilang apapun tentang saudara, tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai saudara, ada pasukan malaikat yang menjaga saudara, dan ada tuntunan Roh Kudus yang akan membimbing kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini adalah program yang memberi kekuatan, memberi semangat, memberi dorongan, tetapi sekaligus juga memberi kritik dan masukan-masukan yang tepat untuk hal-hal yang terlihat menyimpang. Dan secara khusus hari ini saya miris dengan apa yang terjadi di Kiwirok, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang. Apa yang terjadi dengan penyerangan KKB, dan apapun agamanya, tetapi buat saya tindakan ini adalah tindakan yang bengis, karena ini menyerang 12 orang tenaga kesehatan, dan salah satunya sempat tidak ditemukan, lalu kemudian ditemukan dalam kondisi yang baik, puji Tuhan. Tetapi salah satunya meninggal, saudara, dengan cara yang sangat tragis. Dan apapun agamanya, buat saya ini adalah tindakan yang keji, dan Alkitab menyebutnya sebagai tindakan yang bengis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat sehingga kejadian seperti ini jangan terulang lagi, sehingga KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di tanah Papua
dalam kasih Kristus, saya mengingatkan buat setiap saudara, jangan melakukan tindakan-tindakan yang keji. Mungkin betul ada yang Anda perjuangkan, tetapi Anda memperjuangkannya dengan cara-cara yang buat saya dipenuhi dengan tindakan-tindakan iblis, saudara-saudara. Karena cara seperti ini, apalagi tenaga kesehatan di masa-masa ini adalah pahlawan kita semua. Itu adalah benteng terakhir untuk penanganan COVID-19. Begitu banyak orang-orang Papua yang diselamatkan oleh mereka, begitu banyak orang-orang Papua yang dikasihi oleh mereka, bahkan dilahirkan oleh mereka. Ibu-ibu lahir lewat mereka, lewat tenaga kesehatan. Ketika ada masalah, mereka yang ada di situ. Dan sebagian mereka bahkan bukan orang Papua, tapi mengabdi di tanah Papua. Harusnya kita menjaga mereka, harusnya kita mengasihi mereka. Kita orang Indonesia Timur sangat menghargai hal demikian. Kita Indonesia sangat budaya sopan santun, budaya pakewuh ini sangat kita jaga. Budaya saling menjaga, saling menghormati. Apatah lagi kita orang Indonesia Timur ngerti betul kalau orang berbuat baik sama kita, kita tidak akan pernah berbuat jahat. Karena itu adalah perintah Tuhan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi ini tenaga kesehatan. Betul, mungkin sudah sakit hati karena sesuatu, tetapi bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bukan target. Tenaga kesehatan bukan bagian dari politik. Tenaga kesehatan bukan bagian dari peperangan. Peperangan di seluruh dunia, tetap tenaga kesehatan dijaga. Biarlah KKB, saya mengetuk hati kalian ini supaya memiliki hati yang besar, memiliki hati yang benar, memiliki hati yang bersih. Jangan sampai akibat emosimu, akibat kebencianmu, akhirnya roh setan sudah masuk di dalam dirimu, sehingga bahkan tenaga kesehatan, orang-orang baik, pahlawan-pahlawan yang luar biasa diperlakukan secara sadis, bengis, dan keji seperti itu. Nah, Alkitab menyebut tindakan itu sebagai tindakan yang bengis. Saya lihat dalam Yeremia pasal 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa disadari ayat ini menggambarkan apa yang terjadi di akhir zaman. Akan ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan ideologinya, memperjuangkan apa yang dia yakini, memperjuangkan sesuatu yang dia ingini dengan cara yang bengis. Alkitab memakai istilah, mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda berlengkap seperti orang maju berperang menyerang kau, hai putri Sion. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hai putri Sion ini gambaran dari bangsa umat Allah. Tetapi hai putri Sion, karena bangsa umat Allah juga seringkali disebut dengan banyak sebutan, tetapi putri Sion adalah menggambarkan ketika mereka rasanya seperti lemah tak berdaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah tenaga kesehatan ini mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tidak perlu diperangi dan tidak boleh diperangi, dan adalah kejahatan memerangi mereka. Mari kita lindungi tenaga kesehatan kita. Mari kita berdoa buat nakes-nakes kita. Mari kita jaga nakes-nakes kita dari yang jahat. Dan jangan lakukan yang jahat, karena itu keji. Dan Alkitab menyebutnya tindakan yang bengis. Nah, saya pelajari dari ayat bacaan ini, jelas buat kita bahwa di akhir zaman ini iblis akan merasuk orang-orang tertentu dengan racun busuk di otaknya. Iya kan? Sehingga apa yang terjadi? Mereka bertindak dengan bengis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang diperjuangkan biasanya dipengaruhi dengan politik, dipengaruhi dengan ideologi, dipengaruhi dengan keinginan-keinginan tertentu, harapan-harapan tertentu, mimpi-mimpi tertentu. Tetapi dari caranya, Alkitab bilang, dari buahnya kita dapat mengenal pohonnya. Dari caranya kita tahu apakah setan yang sedang merasuknya, apakah roh kebenaran yang sedang merasuknya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak perjuangan, tapi dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang sangat menghargai kemanusiaan. Tetapi ada perjuangan-perjuangan yang sebetulnya dimasuki dan disusupi oleh iblis, saudara-saudara. Ini yang saya bilang tindakan yang bengis. Dan dari sini kita tahu setan merasuk dalam pikiran mereka. Apa itu? Misalnya tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan seperti yang dibuat oleh KKB di Papua dalam kondisi menyerang tenaga kesehatan ini. Sebetulnya setan sedang merasuk pikiran mereka. Dan bagaimana iblis merasuk pikiran mereka? Bagaimana setan merasuk pikiran mereka? Yang pertama, mereka merasa kami benar, dan mereka menzolimi kami, karena itu kami boleh bertindak dengan bengis. Pertanyaannya, apakah itu tindakan yang benar? Buat saya, itu adalah cara-cara iblis, saudara-saudara. Yang kedua, kami adalah pahlawan di jalan Tuhan. Jika kami dapat membalaskan sakit hati kami, itu semua modelnya seperti itu.
tindakan-tindakan keji seperti ini selalu dimulai dengan pemikiran, oh kan kami benar, mereka yang menzolimi kami, karena itu kami boleh bertindak dengan bengis semau kami, seperti apa yang terjadi dengan kami dari mereka. Lalu yang kedua, kami kan adalah pahlawan di jalan Tuhan. Jika kami dapat membalaskan sakit hati kami, bahkan mereka ikut berdoa, dan mereka menyebut nama Tuhan, dan mereka merasa Tuhan yang menyertai mereka. Sorry untuk katakan, iblis yang ada di hati saudara, iblis yang ada di pikiran saudara, iblis yang ada dalam tindakan saudara. Yang ketiga, kan ini kami menjadi panggilan Tuhan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan salah mereka terhadap kami. Nah, semua perjuangan-perjuangan bengis ini dimasuki susupan pikiran iblis seperti ini. Dan yang keempat, jika bukan kami yang bertindak sekarang, anak-anak cucu kami akan bertambah menderita. Wah, kalau kita dengar orasi-orasi mereka, kita pikir benar juga, saudara-saudara. Tetapi berputar-putar di 4 hal ini. Yang pertama, kami benar, dan mereka menzolimi kami. Karena itu kami boleh bertindak dengan seenaknya, semaunya, bertindak dengan bengis dan keji. Karena apa? Kami harus membalaskan sakit hati kami. Dan yang kedua, wah, nama Tuhan disebut-sebut. Kami adalah pahlawan di jalan Tuhan. Jika kami dapat membalaskan sakit hati kami, mau dia Kristen, mau dia non-Kristen, tapi tetap menyebut nama Tuhan. Wah, merasa bahwa Tuhan yang membela, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menyertai mereka. Lalu yang ketiga, kami menjadi panggilan Tuhan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan salah mereka, tindakan-tindakan zalim mereka terhadap kami. Dan jika bukan kami bertindak sekarang, nanti anak-anak cucu kami akan tambah menderita. Dia pikir dia pahlawan. Tapi sorry untuk bilang ini, engkau adalah pemain busuk yang dikuasai oleh iblis. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara, dan saya mendoakan saudara supaya Tuhan menjamah hati saudara, supaya engkau disadarkan Tuhan bahwa tindakan keji bukan tindakan dari Tuhan, tindakan bengis bukan tuntunan Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang sedang merayakan, wow kami berhasil, wow kami membuat pembalasan terhadap mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau sedang merayakan kemenangan setan dan iblis, saudara. Karena tenaga kesehatan ini harus kita lindungi, harus kita jaga. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus agar tindakan keji ini tidak akan pernah terulang lagi. Jawaban saya untuk 4 pertanyaan itu, atau lebih tepatnya jawaban firman Tuhan untuk 4 pertanyaan atau alasan atau landasan mereka menganggap tindakan bengis itu adalah perbuatan Tuhan. Yang pertama, tindakan bengis hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berhati iblis. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang bilang begini, kami benar dan mereka menzolimi kami, karena itu kami bertindak dengan bengis. Tindakan bengis, jawaban saya, jawaban firman Tuhan hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berhati iblis. Alkitab bilang, apa yang keluar terpancar dari dalam. Kalau hatimu ada Tuhan, kalau hatimu ada perjuangan untuk kebenaran, maka kau melakukan dengan tindakan-tindakan yang benar. Makanya pahlawan kita berkata, merdeka atau mati. Mereka tidak melakukan tindakan yang bengis. Perjuangan apapun, memperjuangkan ideologi apapun, harus dengan cara yang benar. Baru itu kita tahu kita berjuang di jalan Tuhan, kita berjuang di jalan Kristus, kita berjuang di jalan kebenaran. Karena kalau yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan bengis, engkau sedang berjalan bersama setan, dan ujung-ujungnya hanya kehancuran yang terjadi. Yang kedua, jawaban saya dari sebuah kalimat yang berkata, kami kan pahlawan di jalan Tuhan jika kami dapat membalaskan sakit hati kami. Yang kedua, saya jawab begini, tidak ada pahlawan di jalan Tuhan yang kerjaannya membalas sakit hati. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita baca sejarah perjuangan-perjuangan bangsa. Pahlawan-pahlawan adalah orang-orang yang mengampuni, adalah orang yang mengucapkan berkat, adalah orang yang berjuang tanpa melakukan tindakan-tindakan keji dan bengis. Karena sesuatu yang baik harus diperjuangkan dengan jalan yang baik. Kalau apa yang kau anggap itu, ideologimu itu adalah sesuatu yang baik, berjalan di jalan yang baik. Jangan biarkan iblis menguasaimu. Karena kalau kau pakai jalan iblis, maka yang terjadi, darah memakan darah, saudara-saudara. Iblis meminta tumbal, saudara-saudara. Kau tumpahkan darah orang, maka darahmu akan ditumpahkan kembali. Itu adalah hukum dari lingkaran setan itu, saudara-saudara. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kawan-kawanku yang saya sayang, KKB di tanah Papua. Kalian mengerti kebenaran toh? Kalian bukan anak iblis toh? Betul ada yang kalian perjuangkan, tetapi jangan dengan cara-cara seperti kerasukan setan seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, orang-orang yang menganggap kami menjadi panggilan Tuhan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan zalim mereka terhadap kami. Yang ketiga, jawaban saya, panggilan Tuhan harus dijalani dengan jalan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Goliat?
dihancurkan oleh Daud. Tidak dengan cara yang bengis, hanya dengan satu pelemparan batu. Kenapa? Karena yang Daud perjuangkan di jalan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai, dan caranya cara Tuhan. Coba saudara lihat bagaimana Yusuf mengalahkan orang-orang yang memfitnahnya, yaitu Potifar dan istrinya, yang menuduh dia melakukan tindakan salah, tindakan zolim, menghancurkan, pembunuhan karakter, apapun namanya. Dia dituduh sebagai seorang pemerkosa. Dia ada di dalam penjara. Tetapi apa jawabnya? Manusia boleh mereka-rekakan di jalan, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu namanya perjuangan di jalan Tuhan. Stop menyebut nama Tuhan dengan tindakan-tindakan keji. Stop berdoa-berdoa, tapi kelakuanmu, kelakuan yang betul-betul dikuasai oleh iblis. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, engkau tertipu, kawan. Engkau tertipu. Saya sebagai hamba Tuhan yang mencintai bangsa ini, mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan mencintai kehidupan, saya hanya mengingatkan tindakan seperti ini, tindakan yang bukan hanya harus dihukum, tapi tindakan ini adalah tindakan yang menyakitkan hati Tuhan. Bayangkan seorang yang berhati mulia seperti tenaga-tenaga kesehatan, juga kalian tawan, juga kalian siksa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa supaya Tuhan mengampuni saudara. Jangan sampai hukuman Tuhan turun atas kehidupanmu, karena tindakan yang kau lakukan, kata Alkitab, itu tindakan yang bengis. Biarlah doa Kristus menjadi bagian dari doa kita semua. Kita semua mendoakan KKB di dalam nama Yesus dengan doa yang sama yang senaikan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka sedang dikuasai iblis, mereka sedang dikuasai kuasa kegelapan. Biarlah kawan-kawanku KKB menerima berkat Kristus, menerima pengampunan, dan dengar apa yang Yesus katakan. Pulang, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ada yang kalian buat, dari hati saya terdalam, saya hanya mau ingatkan, siapapun korbannya, tapi mereka adalah pejuang-pejuang hebat di tanah Papua. Mereka telah menolong banyak mama-mama Papua. Mereka telah menolong banyak orang-orang muda Papua. Mereka telah menolong banyak orang di tanah Papua. Sebagai tenaga kesehatan, mereka pantas dihormati, mereka pantas dihargai, bukan pantas disiksa dan dianiaya. Biarlah kalau engkau merasa tentara, lawanmu adalah tentara. Kalau engkau merasa pejuang, lawanmu adalah pejuang, bukan mereka. Karena tindakan yang sangat keji, saudara. Dan selanjutnya, saya pelajari pandangan yang keempat, yang seringkali berkata, jika bukan kami bertindak sekarang, maka nanti anak cucu kami akan tambah menderita. Jawaban saya untuk itu, jawaban firman Tuhan untuk itu, ada keadilan, ada kebenaran, dan ada penjagaan Tuhan. Karena semua yang jahat pasti akan berlalu, tetapi kebenaran akan nyata benar. Saudaraku, kawan-kawanku teroris di mana-mana tempat, kawan-kawanku KKB di mana-mana tempat, Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang kuat. Mari kita membangun bersama. Karena hanya dengan membangun bersama, kita akan melihat hal-hal yang baik akan tumbuh di bangsa ini. Jangan biarkan kita menjadi agen-agen asing. Karena asing memang mau mengacaukan bangsa ini. Kita lihat apa yang terjadi di Yugoslavia. Kita lihat apa yang terjadi di Soviet. Kita lihat ini ada pemeran-pemeran busuk yang mau bikin kekacauan di mana-mana. Lihat apa yang terjadi di India. Selalu ada perang saudara, selalu ada perang saudara. Lihat apa yang terjadi di Sudan. Apakah itu yang saudara harapkan? Ada provokator-provokator internasional, saudara, yang telah berhasil menghancurkan Yugoslavia, telah berhasil menghancurkan Cekoslovakia, yang telah berhasil menghancurkan Uni Soviet, dan berhasil menghancurkan negara-negara di Timur Tengah sana. Selalu atas nama agama, selalu atas nama perjuangan, selalu atas nama kemerdekaan. Tapi ujung-ujungnya mereka hanya menjadi orang-orang yang menjadi budak, saudara. Itu sebabnya saya mengetuk hati saudara sekalian. NKRI adalah negara kita bersama. Apakah NKRI sempurna? Sama sekali tidak. Tapi kita berjuang untuk itu. Kita masuk di dalamnya. Kita bangun bangsa kita. Kita bangun persatuan. Dan kita tidak membiarkan iblis masuk lewat provokator-provokator itu.
Karena pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita, supaya kita merasa NKRI ini nggak betul. Habis itu dia membunuh kesetiaan kita. Akhirnya dia binasakan, dia kacaukan segala sesuatu di tengah-tengah bangsa kita. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi bangsa saya. Dan saya mengasihi saudara sekalian. Mari kita bangun Indonesia dengan kasih. Mari kita jangan tertipu dengan iblis. Karena tindakan yang bengis, apapun nama agama saudara, itulah tindakan dari iblis. Doa saya menyertai saudara. Kiranya kasih, kebenaran, dan penyingkapan rahasia ilahi turun dalam kehidupan saudara sekalian. Sehingga kita dibangun dengan kasih, kita dibangun dengan damai, kita dibangun dengan kesatuan dan persatuan. Biarlah yang berdosa, dosanya diampuni, dan cepat bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang bengis, tetapi hidup di dalam kasih dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kamu hebat.